Jadi kita teruskan mengenai keanekaragaman makhluk hidup, ya. Jadi keanekaragaman makhluk hidup ini pokok bahasannya itu adalah yang pertama definisi, yang kedua bukti, yang ketiga keanekaragaman itu sendiri, ya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan aneka ragam? Ya, jadi kalau beraneka ragam itu macam-macam, ya. Kalau misalkan kalian makan, nah itu macam-macam makanan. Jadi macam-macam makanan, gitu ya. Nah, demikian juga spesies, ya. Jadi kalau kita berbicara spesies, itu adalah jumlah spesiesnya yang beragam, ya, jumlah spesies, bukan jumlah anggota spesies, bukan, ya. Jadi kalau misalkan di kelas itu ya spesiesnya cuma ada satu, ya, manusia. Enggak Pak, ada cicak lewat. Nah, dua artinya kira-kira seperti itu, ya. Nah, kemudian jadi ini yang dipakai baku, tetapi adakah definisi yang lain? Pak? Banyak, ya. Jadi dia ahli ekologi ini menggabungkan definisi yang berbeda, ya, untuk membandingkan keanekaragaman itu. Nah, misalkan pada skala geografis, ya, skala geografis. Nah, kemudian ada lagi indeks keanekaragaman, ya. Jadi indeks keanekaragaman ini apa itu, Pak? Ya nilai penting, ya. Jadi indeks keanekaragaman itu dikembangkan untuk menunjukkan seberapa banyak itu spesies. Ya ingat spesies ya. Nah, ya. Misalkan, nah ini, ya ada 3 pengukuran. Yang pertama itu pengukuran alfa, ya, pengukuran alfa. Yang kedua, jadi alfa itu hanya berkisar spesies saja. Ya, misalkan di kelas kalian atau yang ada di taman itu berapa spesiesnya yang di Taman Nunindra itu, ya. Oh, Pak, ada lebet, ada ikan koi, ada apa? Nah, itu kan banyak, ya. Kemudian ada lagi keanekaragaman beta, ya. Beta itu bentang alam, ya. Nah, misalkan pegunungan. Nah, kan bentang alam pegunungan. Ya, misalkan di puncak, Pak. Iya, di puncak. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang paling besar itu adalah keanekaragaman apa namanya gamma, ya. Misalkan dia mengukur berapa spesies yang ada misalkan di Pulau Jawa. Nah, ya, atau di Pulau Sumatera. Oh, banyak kali itu, Pak. Iyalah, ya. Nah, jadi ada 3. Jadi yang pertama itu khusus spesies saja dalam skup yang kecil, itu alfa, kemudian meningkat berdasarkan bentang alamnya, ya, pegunungan, pantai, misalkan ya. Itu adalah keanekaragaman beta, dan yang terakhir itu lebih besar lagi, misalkan ya Pulau Sumatera atau benua Asia. Nah, itu, ya. Nah, kemudian dalam mempelajarinya, ya ini pengetahuan untuk kalian, itu kita memakai indeks, ya, indeks. Jadi kalau misalkan ekologi itu suka dipakai adalah indeks Shannon-Wiener, ya, indeks Shannon-Wiener. Nah itu. Nah kemudian kita bertanya itu apa sih yang mempengaruhi banyaknya jumlah spesies? Nah, jadi spesies yang hadir di suatu tempat pada waktu yang sama, ya,
itu dipengaruhi yang pertama jumlah taksa, jumlah klasifikasinya. Nah, ya misalkan apes, burung-burungan. Nah, burung bukan burung-burungan ya. Nah, burung itu kan spesiesnya banyak. Ya. Ayam, misalkan galus-galus, ya, lovebird, ya, columba livia. Nah itu, ya. Nah itu. Ya, jadi yang pertama karena adanya taksa yang berbeda, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu karena adanya keseragaman. Nah, jadi kalau dia seragam, ya, keseragamannya tinggi, ya, artinya apa? Artinya keanekaragamannya rendah. Ya, jadi kebalikan, Pak. Iya. Ya. Jadi kalau dia beraneka ragam, artinya enggak seragam, Pak. Iya. Ya. Kalau seragam, tidak beraneka ragam. Kalau beraneka ragam, tidak seragam. Nah, itu. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan buktinya? Nah, ini bukti. Ya. Misalkan ubi jalar, ketela rambat, kangkung dengan katang-katang. Katang-katang itu tumbuhan yang ada di pantai, bunganya ungu. Ya. Kemudian lagi bagaimana kalian membedakan kacang-kacangan? Kacang beneran, Pak. Iya, maksudnya itu yang sering kita panggil kacang-kacang, ya. Seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang kapri atau kacang hijau. Apakah mereka bersaudara, ya? Apakah mereka sepupu, apakah mereka dua pupu atau mereka hanya tetangga, ya. Kemudian bagaimana membedakan kelompok hewan, misalkan kucing, harimau, singa, citah. Nah, ini kan di tingkatan atas piramida, ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah bisa membedakan ini ubi jalar, Pak Edo, ini kangkung, ini katang-katang, artinya kalian sudah bisa membedakan, artinya ini beraneka ragam, ya. Kemudian kalian bisa membedakan mana kucing, mana harimau, mana singa, mana citah. Nah, itu ya enggak? Nah, kira-kira dari mana kalian bisa membedakannya? Ya dari melihatnya, Pak, visual, visi. Ya. Nah, itu artinya dari morfologinya, dari keadaan tubuhnya. Nah, ya. Ini yang di bawah sekali, ini adalah ketela, ya. Ubi jalar, ubi rambat, banyak namanya. Ya. Yang kedua ini kangkung, ya. Dan yang ketiga ini katang-katang. Nah, bunganya ungu, ya. Jadi dia suka di pinggir, ya, pinggir sungai atau pinggir di pantai, pinggir laut. Nah, kemudian ini keluarga kacang-kacangan, ya. Yang manakah mereka ini yang bersaudara? Nah, dilihat. Jadi yang bersaudara itu hanya, ya enggak, bersaudara dekat itu hanya Phaseolus vulgaris dan Phaseolus radiatus. Kenapa? Karena genus mereka sama-sama genus Phaseolus. Ya. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan harimau, singa, kucing, citah kira-kira? Ya, karnivor semua itu, Pak. Nah, itu. Ya, jadi kalian bisa membayangkan, oh bentuk harimau itu seperti ini, belang, ya. Oh bentuk apa namanya, singa itu ada surainya, ya. Oh kalau misalkan bentuk citah itu ada totolnya, ya, bukan belang, totol. Kalau kucing itu, ya, kucing nggak ada ini, jadi dia apa namanya, warnanya itu kadangkala tidak sama seperti tiga ini. Tetapi dia lebih kecil. Nah itu, ya itu buktinya. Nah yang selanjutnya ini adalah keanekaragaman taksonomi. Ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kita mengetahui keanekaragaman dan taksonomi, ya. Jadi seperti yang pada waktu kalian membedakan antara ubi jalar, kangkung dengan katang-katang tadi, yang pertama itu adalah ciri-ciri fisik. Ya, ciri-ciri morfologi, morfolog. Ya. Nah, misalkan bentuk dan ukuran tubuh,
warna, kemudian kebiasaan dan lain-lain. Gitu ya. Nah, ini jadi dibahas di sini. Misalkan kacang-kacangan tadi. Ya. Nah, kita dapat membedakan kacang-kacangan. Kenapa? Ya karena kita temukan secara morfologi itu ciri-cirinya seperti ini. Misalkan ukuran tubuh atau ukuran batang, kebiasaannya ada yang merambat, ya enggak? Ada yang tegak, ya. Kemudian bagaimana dengan bentuk buah dan biji, ya. Kemudian warna dan seterusnya, ya. Nah, demikian juga misalkan tentang karnivora yang kita sebut tadi, harimau, singa, kucing dan cheetah. Nah, ini ada tambahan lagi, ya. Nah, secara suku ini suku Palma, Arikaceae, ya. Ada kelapa, ada lontar, ada aren, ada pinang. Kalau naik ke atas lagi sama mereka, monokotil. Ya. Tetapi kalau semakin turun klasifikasinya, maka akan semakin ada perbedaan. Oke ya. Nah, ini diskusinya. Ya. Jadi yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan keanekaragaman. Kemudian yang kedua itu adalah sebutkan dan jelaskan keanekaragaman yang ada di sekitar kalian. Jadi di sekitar kalian, di rumah maksudnya. Ya. Kemudian bagaimana kalian membedakannya? Nah itu. Ya.